Siapa di sini yang baru gajian? Wah, selamat ya menikmati masa jaya kalian sebelum dipotong iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Karena mulai tahun 2027 pemerintah akan memotong 3% dari gaji untuk iuran TAPERA supaya pekerja bisa lebih mudah punya rumah. Ini berkah atau beban untuk pekerja ya? Dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang TAPERA, semua pekerja di samping wajib jadi peserta TAPERA. Kriteria lainnya adalah berusia minimal 20 tahun dan berpenghasilan di atas upah minimum, termasuk pekerja mandiri seperti freelancer. Bahkan ada kemungkinan pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek online yang penghasilan tak menentu juga akan dikenakan TAPERA. Sekarang mari kita simulasikan potongannya. Jika pekerja dengan gaji 6 juta jadi peserta TAPERA, maka 3% dari gajinya adalah 180.000. Dari jumlah itu, perusahaan bayar 30.000 dan pekerja menanggung 150.000. Sepertinya kecil ya, tapi perlu diingat, gaji pekerja juga ada potongan lainnya seperti pajak penghasilan, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan. Belum lagi ada kebutuhan bulanan. Gimana masyarakat ngemakin kencengin ikat pinggang coba? Seperti biasa, ini pertanyaan saya. Pertama, apakah potongan 3% gaji tiap bulan sebanding dengan manfaat yang diterima pekerja? Lalu, bagaimana nasib pekerja informal kalau penghasilan dipotong TAPERA? Dan bagaimana cara pemerintah menjamin dana TAPERA dikelola transparan serta bebas korupsi? Saya Marcel Pungki dan juru kamera Aku Kurniawan untuk Business Talk. Selamat malam saudara, bertemu lagi bersama saya masih setarigan di Business Talk. Meski banjir kritik dari pekerja dan pengusaha, potong gaji buat TAPERA tetap dilanjutkan. Tak cuma pekerja formal saudara, penghasilan pekerja di sektor informal seperti ojek online juga direncanakan bakal ikut dipotong. Bagaimana skemanya? Apa respon calon peserta dan pengusaha? Kami akan bahas bersama narasumber yang hadir di studio maupun melalui Zoom. Namun sebelumnya, kita akan putarkan kembali pernyataan dari Kepala KSP Muldoko. Ini tidak akan ditunda, memang belum dijalankan gitu. Ya. Sejak ada perubahan dari Bappertarum ke TAPERA, ada kekosongan tahun 2020 sama dengan 2024, tidak ada sama sekali iuran. Karena memang TAPERA belum berjalan, gitu. Nah, nanti TAPERA akan berjalan untuk ASN yang 0,5% dari APBN itu setelah ada Kepmen Kementerian Keuangan. Ya, keputusan pemerintah yang ngotot tetap akan memotong gaji buat TAPERA akan kita bahas bersama narasumber Pak Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia. Selamat malam, Pak Igun. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Business Talk. Dan tentu saja saya menyapa Ibu Sinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Selamat malam, Bu Sinta. Selamat malam. Oke, Bu. Kemarin Apindo sudah melakukan konferensi pers mengatakan sikap menolak TAPERA, tapi pemerintah sudah memastikan bahwa potong gaji buat TAPERA nggak bisa ditawar lagi, tetap akan diberlakukan. Respon dari pengusaha? Ya, pertama saya mesti klarifikasi ya bahwa ini bukan penolakan daripada TAPERA-nya sendiri, tapi pembebanan iuran daripada TAPERA yang mau dibebankan merupakan kewajiban pembebanan, ya, wajib iuran yang harus dibayar oleh pekerja dan pemberi kerja. Itu yang saya mau klarifikasi. Kedua, kami mengapresiasi pemerintah yang mau menyiapkan perumahan rakyat, terutama untuk masyarakat yang bawah ya, masyarakat bawah. Jadi MBR ini yang di bawah gaji 8 juta. Itu tentu saja kami apresiasi. Memang pada saat ini jumlah masyarakat masih ada 9 juta masyarakat yang belum memiliki rumah. Jadi ini suatu effort yang menurut kami baik. Yang menjadi permasalahan di sini adalah yang tadi saya sebutkan mengenai pembebanan iurannya. Gitu. Kenapa harus ada TAPERA yang sistemnya TAPERA ini kan sebenarnya bukan merupakan jaminan sosial ya. Gitu. Dan ini kenapa harus ada pembebanan kewajiban iuran tambahan dari apa yang sudah ada saat ini. Mungkin saya perlu klarifikasi bahwa saat ini sudah ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan
yang namanya jaminan hari tua yang 30% itu bisa untuk manfaat layanan tambahan program MLT yang bisa dipakai untuk perumahan. Jadi pada saat ini itu sudah ada. Itulah sebabnya kami melihat kalau pemerintah ini memaksakan untuk mau harus ada pembebanan iuran, memang sebaiknya itu difokuskan untuk ASN dan Polri gitu, sesuai dengan ranahnya awal. Memang kan awalnya ini untuk ASN Polri kan, Tapera ini kan. Nah, itu mau silakan, dan kalau memang secara sukarela ada yang mau mengikuti menjadi anggota untuk masuk ke dalam peserta Tapera, ya silakan. Tapi janganlah menambah kewajiban. Artinya 0,5% yang dibebankan kepada pengusaha ditolak begitu. Mau berapapun, yang penting nggak ikut dipotong gitulah, nggak dibebankan gitu kalau pengusaha. Jadi kenapa kita mesti tahu dulu alasannya, kenapa? Ya kan? Karena kita sebenarnya sudah ada fasilitas sejenis di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami merasa kenapa kita mesti ikut dipaksakan untuk diikut serta ke Tapera kalau kita sudah punya BPJS Ketenagakerjaan yang sudah baik sekali. Ini kan juga program pemerintah, program jaminan sosial pemerintah. Dan saat Tapera ini dibuat aturannya, ternyata pelaku usaha juga tidak dilibatkan. Diskusi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbalik kembali ya di tahun 2016 pada saat Undang-Undang Nomor 4 itu, sebelum Undang-Undang Nomor 4 itu keluar, kami sebenarnya sudah dikonsultasikan oleh DPR, dan pada waktu itu kami sudah sampaikan bahwa masukan-masukan kami permasalahan sama persis seperti apa yang saya sampaikan hari ini, ya kan? Jadi sebenarnya itu sudah ada di tahun 2016 pada waktu itu, dan kami juga sudah bersurat resmi kepada pemerintah pada saat itu, karena kami sudah mengantisipasi nih akan jadi masalah kalau ini duplikasi ada dua seperti ini gitu ya. Overlapping gitu ya. Bisa argue kan? Kenapa? Terlalu banyak dibuat aturan tapi fungsinya sama, dianggap sama pengusaha gitu ya. Iya, ada similarity lah. Jadi kesamaan dari ada, kenapa harus ada pembebanan tambahan. Ya. Baik, nanti saya follow up lagi ke Bu Sinta terkait pernyataan barusan, apakah sudah ketemu lagi dengan pemerintah. Sekarang saya ke Pak Igun. Pak Igun, ini kan sebenarnya nggak cuma pekerja formal yang tampaknya banyak bersuara mengkritik kenapa dipotong gaji saya gitu. Ini ada rencana bahwa sektor informal juga kena, termasuk pengkajian begitu. Ojol dimungkinkan juga akan dikutip upahnya begitu. Anda sendiri gimana, dari teman-teman ojol, setuju atau tidak? Ya, sampai saat ini nih belum ada namanya komunikasi terhadap kami. Seperti apa itu Tapera? Manfaatnya apa apabila ada kutipan wajib terhadap para pengemudi ojek online? Nah, itu yang memberatkan buat kita. Jadi kita hanya tahu barangnya bahwa ini nanti akan diberlakukan wajib, penghasilan ojol itu akan dipotong. Nah, ini yang kita tolak bersama-sama. Kita satu suara bahwa kutipan wajib ini pastinya akan menurunkan penghasilan dan pendapatan dari teman-teman pengemudi ojek online. Dan kita keberatan mengenai hal ini. Kita sepakat mungkin dengan rekan-rekan pekerja lain juga pastinya akan keberatan. Apalagi kami nih yang penghasilannya tidak menentu ya. Pasca COVID, lalu kita juga di jalanan pasca kemarin berkurangi subsidi BBM, penghasilan kita tuh makin menurun. Akan dikutip lagi secara wajib untuk Tapera ini sudah sangat memberatkan buat teman-teman pengemudi ojek online. Pak Igun katanya pernah ya di tahun 2023 sebenarnya sudah agak di-spill begitu terkait dengan mengajak kolaborasi Tapera. Ya, tahun lalu sekitar tahun 2023 itu Tapera pernah membuka komunikasi untuk bekerja sama dengan ojek online agar rekan-rekan ojek online bisa mendapatkan fasilitas rumah subsidi yang di mana di situ nanti teman-teman bisa mengiur atau melakukan pembayaran secara angsuran. Tapi ini kan tidak wajib, hanya sukarela saja. Siapa yang mau silakan mendaftar gitu. Karena kalau hal itu ya kita masih maklumin gitu. Tapi kalau misalnya nih Pak, bahwa
kalau jadi sektor informal seperti ojek online diajak untuk bergabung di Tapera begitu dan bentuknya tidak wajib, berapa banyak yang sudah kelihatan mau gabung atau sebenarnya sama sekali nggak ada nih rekan-rekan ojek online yang tertarik untuk ikut nabung di Tapera? Ya, memang sih kita tidak bisa pungkiri bahwa kebutuhan perumahan bagi teman-teman ojek online ini penting, dibutuhkan juga ya. Namun kan dengan penghasilan yang tidak menentu ini, pastinya kita harus ada hitungan yang pas. Untuk berapa angsuran dari setiap rumah-rumah yang ditawarkan oleh BP Tapera. Nah, apabila hal ini memang sifatnya adalah sukarela dan terus dikomunikasikan atau disampaikan kepada teman-teman ojek online, mungkin penyerapannya juga pasti ada aja bagi kita. Karena memang teman-teman ojek online saat ini mayoritas itu tinggal di rumah-rumah kontrakan atau di kos. Jadi mereka belum meninggali rumah-rumah sendiri itu. Dan sampai sekarang potongan-potongan yang sudah didapatkan oleh ojek online juga cukup besar ya, Pak Igun, boleh dirinci berapa? Ya, potongan resmi yang ada di ojek online ini yang paling utama pastinya potongan biaya aplikasi. Itu formalnya itu 15% sesuai dari peraturan di Kementerian Perhubungan. Lalu yang pasti adalah ada juga pajak penghasilan apabila sudah memenuhi nilai sesuai UMR atau UMP setempat. Kalau di Jakarta ini kan 4 juta sekian baru kita dipotong pajak penghasilan. Kalau di bawah itu tidak. Kalau di bawah itu tidak. Ya, tapi kan beban juga tidak hanya itu. Kita ada operasional, biaya operasional, terus ada capital expenditure juga di situ. Untuk ngangsur-ngangsur sepeda motor segala. Artinya masih terlalu banyak beban yang harus ditanggung sebagai prioritas. Jadi kalau misalnya ditambahkan lagi untuk dekutip Tapera tampaknya agak berat begitu ya Pak Igun? Sangat berat sekali. Ya, sudah terlalu banyak beban yang harus ditanggung oleh pengemudi ojek online dan kalau misalnya disuruh bayar Tapera lagi tabungannya agak cukup memberatkan begitu ya. Nanti kita akan bahas lagi Pak Igun dan saudara, memang Tapera tuai kritik, pemerintah mengatakan program Tapera ada untuk bantu rakyat punya rumah. Benarkah Tapera jadi solusi backlog kepemilikan rumah? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Ya, saudara, kembali lagi di Bisnis Talk. Pemotongan gaji untuk tabungan perumahan rakyat Tapera menuai protes dari masyarakat, apalagi Tapera juga dikenakan pada pekerja mandiri atau freelancer dan bukan tidak mungkin dikenakan pada pekerja informal seperti pengemudi ojek online. Berikut respon masyarakat terkait dengan pengenaan Tapera. Kalau menurut aku nggak setuju ya, karena apa? Pekerjaanku kan sebagai freelancer nih, apalagi kan dipotong-potong gitu ya. Jadi kurang setuju banget sih buat aku. Untuk pribadi, saya tidak setuju. Satu sisi banyak yang memang kalau seandainya diwajibkan, kembali lagi ke hak pemerintah. Kalau memang pemerintah punya sesuatu yang diinginkan, harusnya dari pemerintah, bukan dibebankan kepada masyarakat atau pegawai. Satu sisi kajiannya juga belum jelas. Ya, kalau masalah Tapera nih harusnya minta bijak, harus musyawarah lagi. Karena sudah nonton TV banyak nolak. Kan udah banyak masalah kan, potongan ini, potongan BPJS dipotong, ini dipotong ya kan, itu harus dimusyawarahkan kembali. Ya, itu dia tadi keresahan dari masyarakat terkait dengan program Tapera, dan di segmen ini telah bergabung dengan kita Mbak Mika. Selamat malam Mbak, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Ini Mbak Mika kita undang berkaitan dengan bagaimana mengelola keuangan untuk kelas menengah. Udah terlalu banyak potongan, masih bisa nabung nggak tuh gitu. Tapi sebelum saya ke Mbak Mika, saya ke Pak Igun. Pak Igun, sebenarnya kan pemerintah ini tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa mengeluarkan kebijakan Tapera tujuannya ya mulia lah untuk memberikan rumah bagi masyarakat yang belum punya rumah begitu. Tetapi artinya kalau misalnya tidak ikut Tapera, punya rumah bakalan sulit terwujud begitu, atau memang rumah bukan prioritas utama bagi teman-teman pengemudi online? Ya, kalau rumah tetap menjadi prioritas buat kami ya. Tapi jangan sampai hal ini menjadi beban wajib buat pengemudi ojek online. Karena mungkin ada beberapa rekan-rekan pengemudi ojek online sudah memiliki rumah juga. Dan juga mereka ada kebutuhan yang lebih penting dibandingkan harus menabung untuk rumah. Jadi ya kita minta bahwa hal ini jangan dijadikan sebagai iuran wajib atau potongan wajib dari penghasilan kami gitu. Kita berharap pemerintah membuka, ada transparansi dari pihak pemerintah seperti apa ini Tapera ini. Kami nggak menolak Taperanya, tapi yang kami tolak adalah potongan wajibnya terhadap rekan-rekan pengemudi ojek online. Kalau pemerintah transparan, apa manfaatnya baik bagi kami maupun yang lainnya, Tapera ini, potongan Tapera ini ya mungkin bisa saja diterima, bisa juga tidak gitu. Hal ini kan cuman ada statement bahwa nanti akan dipotong wajib tahun 2027. Nah ini yang menjadi hal yang akhirnya menimbulkan konflik juga nantinya. Oke, baik, saya ke Bu Sinta. Bu Sinta, kan pemerintah berulang kali mengatakan dan tampaknya mengandalkan Tapera sebagai atasi backlog kepemilikan rumah. Nah, kalau dari kacamata pengusaha begitu, seperti pengembang, developer properti, memangnya apakah ada solusi lain memenuhi kebutuhan rumah untuk masyarakat yang belum punya rumah? Ya. Jadi memang kalau kami melihat ini kan negara harus hadir ya, makanya kan sebenarnya ada program FLPP ya, jadi fasilitas likuiditas untuk pembiayaan perumahan. Jadi sebenarnya itu program sudah baik, untuk pemerintah hadir untuk bisa pembiayaan untuk pengembangan rumah ya, dan ini sudah juga bekerjasama dengan perbankan. Nah ini satu hal yang gimana dananya pakai APBN ya, dan ini bisa berjalan tentu saja untuk bisa terus berjalan. Nah kami melihat kalau Tapera khususnya ini kan targetnya ini semua MBR ya, jadi masyarakat berpenghasilan rendah di bawah 8 juta. Berarti kalau semua ini merupakan suatu kewajiban, semua yang di atas 8 juta itu kan tidak bisa menerima manfaat dari Tapera ini. Jadi dia cuma nabung untuk dapat nanti bisa dapat kembali uangnya plus bunga pada saat dia pensiun gitu. Jadi ini mesti clear. Makanya kami tetap mengusulkan kepada pemerintah untuk mengoptimalisasikan dan memperbaiki yang sudah ada. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan program BPJS Ketenagakerjaan yang ada JHT.
30% itu untuk MLT ya, untuk manfaat layanan tambahan. Ini yang kemudian buat to make it work gitu loh, supaya lebih banyak yang akan mengambil manfaat. Nah, kebetulan kalau untuk program yang PPJS ini tidak hanya dibatasi untuk yang MBR. Jadi siapapun memiliki opsi untuk mengambil ini manfaat perumahan, atau dia nggak mau ambil, kalau sudah punya rumah dia nggak mau ambil juga nggak apa-apa gitu loh. Dia bisa langsung mengambil ke perbankan juga boleh-boleh aja gitu kan. Tapi ini merupakan sebuah opsi. Jadi yang kewajiban untuk pengiuran PPJS itu kan jelas. Tapi bahwa dia mau ambil untuk perumahan atau tidak, itu opsi yang bisa diambil oleh peserta gitu. Jadi ini yang menurut saya rasa kalau ini kita perbaiki yang supaya rate-nya juga lebih mungkin kompetitif dan lain-lain, bisa lebih banyak yang memanfaatkan, sehingga program ini bisa lebih berjalan. Nah, tetap harus ada Mbak dua-duanya. Jadi pemerintah tetap harus hadir juga untuk penyediaan daripada perumahan. Nggak mungkin hanya bisa dari iuran peserta seperti ini gitu. Pasti harus ada kehadiran daripada pemerintah. Artinya program yang selama ini ada seperti katakanlah FLPP itu belum berjalan maksimal ya, Bu Sinta, di kacamata pengusaha. So itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin sekarang pemerintah memiliki kendala juga dari segi keberlanjutan ya, karena ini kan dana APBN nih. Pemerintah harus terus masukin dana gitu kan untuk ini FLPP ini gitu. Kalau untuk tapera masalahnya pemerintah ini mungkin dari segi jumlah volume gitu, karena kepesertaan ASN Polri-nya ini kan terbatas gitu. Makanya kenapa pemerintah tuh mau mengembangkan di situ, padahal kita di swasta kan udah ada BPJS Ketenagakerjaan. Iya, sudah ada beberapa program yang sebenarnya mendukung kehadiran negara untuk memberikan hunian kepada masyarakat. Tetapi sekali lagi ini kalau kita dengarkan lagi pernyataan Komisioner BP Tapera Heru Pudionugroho menyatakan cicilan kredit kepemilikan rumah atau KPR Tapera lebih murah dari KPR komersial. Bahkan perbedaannya mencapai Rp1 juta per bulan. Berikut pernyataannya. Terdapat selisih angsuran sebesar sekitar 1 juta per bulan ya, jika mengambil satuan rumah ya susun ya dengan asumsi harga 300 juta. Ya, ini kita ilustrasinya, kalau ya memakai KPR komersial angsurannya kurang lebih 3,1 juta per bulan ya, dengan asumsi bunga 11% ya. Nah, kalau KPR Tapera itu hanya 2,1 juta per bulan. Nah, untuk merespon yang disampaikan oleh Komisioner Tapera tadi, kita akan tanya ke Mbak Mike Rini Sutikno, Financial Planner Mitra Rencana Edukasi. Mbak, benarkah demikian kalau misalnya KPR Tapera bisa lebih hemat dibandingkan dengan KPR komersil gitu? Janjinya begitu. Janjinya gitu. Kalau kita baca di websitenya tapera.co.id, ya kan, jadi ada yang namanya subsidi bunga, kalau nggak salah itu 5%, tapi untuk masyarakat berpendapatan rendah yang akan memanfaatkan KPR subsidi ini jika dia mengikuti program Tapera, ya, di mana program Tapera memang istilahnya gotong royong lah. Namun saya memahami keberatan kebanyakan kita semua lah ya, termasuk saya juga gitu. Yang pertama itu memang agak seperti tumpang tindih begitu. Jadi perlu dipandang seperti ini. Ada kalau dalam perencanaan keuangan itu namanya biaya peluang, kehilangan peluang gitu ya. Maksudnya di sini bagi masyarakat berpendapatan rendah, ketika pendapatannya dia dipotong, yang tadinya untuk menghidupi untuk biaya hidupnya, ya itu akhirnya harus masuk ke Tapera, sehingga dia kehilangan peluang untuk bisa memaintain living cost-nya lah, memaintain dia punya pengeluaran biaya hidupnya. Nah, di satu sisi masyarakat yang tidak tergolong MBR yang penghasilannya di atas 8 juta dipotong 3%, berarti dia kehilangan peluang untuk mungkin saja dia mau menginvestasikan di tempat lain yang bisa jadi keuntungannya lebih tinggi barangkali, atau dia mau menggunakan untuk apapun, itu kan terserah individu masing-masing. Nah, ketidakjelasan atau begini, kehilangan peluang itulah yang harusnya, yang mungkin harus dipikirkan bersama, sehingga bagi masyarakat berpendapatan rendah kehilangan semakin berkurangnya kemampuan untuk memaintain biaya hidup hariannya, itu harus jelas manfaat si
taperanya itu seperti misalnya beli rumahnya di mana, rumahnya harga berapa, kapan, terus usianya, kalau saya usianya sudah mau menjelang pensiun apa masih bisa dapat ya. Kemudian juga bagi yang masyarakat yang bukan golongan MBR ya, kalau saya mendapatkan harus wajib ikut tapera dan saya tidak bisa memanfaatkan fasilitas KPR-nya dan hanya misalnya diberikan potensi keuntungan misalnya tidak lebih misalnya kurang lebih seperti deposito, itu jadi kurang menarik. Nah itu yang mungkin menjadi pekerjaan rumah utamanya dari pemerintah. Apakah selain itu juga mungkin akan lebih menarik kalau misalnya opsinya nggak dipukul rata begitu setorannya? Karena kan penghasilan orang beda-beda toh. Itu betul, ide bagus ya. Jadi memang satu masalah mengenai kesukarelaannya ya. Kedua juga jadi kalau diwajibkan agak keberatan, mungkin bisa diganti dilihat terlebih dahulu siapa yang akan menerima gitu. Jadi manfaatnya itu disesuaikan. Manfaatnya harus disesuaikan. Intinya harus diperdalam lagi ya sebelum membuat kebijakan, lihat dulu risetnya dibanyakin, mungkin itu kata Mbak Mika. Saya ke Pak Igun. Pak Igun, kalau kami begitu ya melihat pernyataan Anda dari awal, tampaknya sebenarnya meski Anda mengatakan tidak menolak tapera, tetapi saya lihat lebih condong menolaknya sih sebenarnya begitu. Jadi sebenarnya harapan dari rekan-rekan ojol begitu apa sebenarnya? Karena biar bagaimanapun seperti yang Anda sebutkan tadi, semua orang pengen punya rumah ya, begitu Mbak Mika, termasuk juga rekan-rekan ojol. Tapi ada juga yang sudah punya. Artinya harusnya uang yang mau ditabung untuk tapera mereka bisa gunakan untuk yang lain, katakanlah demikian. Jadi harapan dari rekan ojol apa sekarang? Mau diajak ngobrol sama pemerintah sosialisasi atau sebenarnya ingin menyampaikan keberatan aja deh gitu? Ya, bahwa kalau dibilang kita tidak menolak, kita menolak. Banget. Udah pasti menolak. Menolak wajibnya ya, menolak wajibnya. Karena sudah pasti hal ini sudah tidak dapat dikompromi lagi. Di teman-teman ojek online itu program wajib, potongan wajib ini tidak bisa kita terima. Nah, kita berharap adanya komunikasi dari pihak pemerintah terhadap rekan-rekan ojek online juga, dan juga kalau bisa ini kan masih dalam rancangan nih di Kemenaker informasinya bahwa ojek online akan dipotong wajib. Nah, kita berharap tidak perlu lagi dibahas lagi, batalkan aja. Batalkan potongan wajib terhadap ojek online ini, gitu. Kita sudah apapun 100%, skemanya atau mungkin diubah besaran iurannya pun tetap nggak mau. Ya, kita tolak hal ini. Kita secara tegas menolak iuran wajib untuk pengadaan perumahan ini, tapera ini. Oke, Bu Sinta, gini, satu sisi memang pelaku usaha menolak, tetapi pemerintah juga punya aturan kalau tidak menjalankan nanti bakalan kena sanksi. Nah ini gimana nanti respon pengusaha? Ya, kami masih percaya bahwa kita mungkin bisa merevisi ya. Jadi kan sebenarnya konsep taperanya sudah lama dan juga konsep dasarnya tuh kan baik gitu. Jadi kami minta mungkin PP 21 yang terakhir ini sayangnya itu pada waktu dikeluarkan kita tidak dikonsultasikan ya, terakhir ini pada waktu PP 21 itu keluar. Jadi sebenarnya harapan kami kan semua regulasi mungkin sebelum dikeluarkan sebaiknya dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan terlebih dahulu. Nah, namun karena ini sudah keluar, apa yang kami lakukan kemarin itu kenapa kita sama-sama press conference dengan Serikat Buruh ya, karena dalam kaitan ini kami bersama-sama mencoba mengkonsolidasikan semua masukan-masukan dari para anggota kami yang juga nanti kami sampaikan secara rinci kepada pemerintah gitu. Jadi kami masih ada harapan bahwa pemerintah nanti bisa merevisi itu dasar daripada undang-undang. Jadi sebenarnya ini kita harus balik ke undang-undangnya nih kalau mau revisi, nggak bisa PP-nya aja, karena di undang-undang itu sangat jelas, undang-undang tapera itu sangat jelas bahwa ini merupakan suatu kewajiban gitu. Jadi itu harus kita revisi gitu. Jadi harapan kami apakah itu direvisi atau nanti ada pasal-pasal lain yang mungkin ada solusi ya, yang masukan dari input dari kami yang bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk pemerintah untuk bisa memperbaiki. Jadi pada akhirnya kami masih percaya mungkin masih ada jalan lah. Kita coba dulu jalan itu gitu sebelum kita ke aspek bahwa oh ini udah benar-benar nggak bisa diapa-apain. Artinya
Bu Sinta, kemarin katanya juga rencana akan menggugat kalau misalnya tidak jadi revisi itu jadi laksanakan atau gimana, Bu? Ya, jadi makanya kami mesti kasih kesempatan dulu dong, kita memberikan masukan kepada pemerintah kembali, kemudian nanti pemerintah tanggapannya seperti apa. Jadi kita nggak mau langsung, pokoknya kita akan langsung judicial review. Kita harus mencoba dulu dengan aspek advokasi pendekatan seperti ini. Nah, kalau memang nanti semua memang tidak ada jalan lain, ya tentunya itu bisa saja menjadi satu alternatif untuk masuk ke judicial review. Oke, baik. Saya ke Pak Igun. Pak Igun, pertanyaan terakhir untuk Anda. Karena tadi dikatakan bahwa tegas menolak, tidak perlu dipertimbangkan, tidak perlu mau direvisi angkanya pun tampaknya teman-teman penguji ojek online tidak mau ikut begitu kalau diwajibkan. Nah, jadi artinya kalau dari pengemudi ojek online apa sih yang paling dibutuhkan, yang harus diperhatikan oleh negara terhadap kesejahteraan teman-teman ojol? Ya, kan sekarang juga sudah ada namanya BPJS ya, BPJS Tenaga Kerja. Memang rekan-rekan ini butuh sebuah jaminan sosial dari negara maupun dari pemerintah. Dan juga ada satu hal yang paling penting, bahwa ojek online ini belum ada legal standingnya hingga detik ini. Jadi kami ini berprofesi di luar jalur hukum yang ada. Nah, kita berharap bahwa ke depannya baik pemerintah maupun negara itu membuatkan legal standing dulu buat ojek online, baru silahkan membuat program-program untuk ojek online. Itu kita nggak ada legal standing tapi dipaksakan untuk mengikuti aturan-aturan dari pemerintah maupun negara. Jadi Anda merasa pemerintah tidak begitu memperhatikan kesejahteraan pengemudi ojek online hingga sekarang? Betul, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia telah bergabung berdiskusi kepada kami. Kita akan tunggu respon pemerintah keputusan berikutnya, apakah masih akan tetap kekeh untuk memperlakukan potongan tapera baik formal dan katanya mengkaji informal seperti ojek online. Terima kasih sekali lagi Pak Igun telah bergabung bersama kami di Business Talk. Dan saudara, kalau memang sebagian pendapatan disetor buat tapera, apakah ini justru bakal menekan kelas menengah yang selama ini jadi penopang perekonomian nasional? Tetap bersama kami di Business Talk.
Anda kembali menyaksikan Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mas Cipta Wayana, wartawan Sinar Kontan. Selamat malam Mas Cipta. Malam. Komprehensif ya diskusi kita malam ini. Tapi sebelum kita melanjutkan diskusi kita, Presiden Joko Widodo menyebut protes masyarakat terhadap kebijakan Tapera adalah hal yang biasa terjadi saat sebuah kebijakan baru diluncurkan. Presiden yakin saudara masyarakat akan merasakan manfaatnya jika program sudah berjalan. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Ya, itu sekali lagi mengingatkan kita pernyataan dari Presiden Joko Widodo bahwa Tapera ini punya manfaat untuk semua orang, disamakan seperti BPJS Kesehatan. Jadi pertanyaan yang agak rawan saya kasih ke Mas Cipta. Mas Cipta, ini pengusaha kan tolak ya, pekerja formal nolak, pekerja informal nolak. Terus sebenarnya Tapera ini buat siapa sih untungin? Ya, ini pertanyaan menarik nih. Gini, pemerintah ini kan punya target-target ya. Mungkin ya ini salah satu sarana untuk mencapai targetnya mereka. Misalnya salah satunya yang disebut adalah backlog 9,9 juta. Yeah. Lalu pemerintahan baru ini kan juga punya target menyediakan rumah itu 3 juta ya. 3 juta rumah itu yang disebut-sebut. Jadi kalau Pak Jokowi dulu programnya 1 juta rumah, ini 3 juta, 3 kali lipat. Jadi kurang lebih per periode kalau 5 tahun berarti kurang lebih berapa? 600.000. Padahal realnya sekarang ini baru bisa dengan FLPP itu baru 200.000 begitu ya. Nah ini kalau menjawab pertanyaan tadi, kalau ini demi program pemerintah juga menjadi pertanyaan juga, karena misalnya kita bicara backlog ya. Backlog 9,9 juta itu 60%-nya itu adalah rumah tangga yang bekerja di sektor informal. Nah masalahnya rumah tangga di sektor informal itu kalau kita lihat survei dari BPS, hati-hati, kita kadang-kadang lihat rata-rata UMP 3,1 juta. Tapi sebenarnya kalau pekerja informal tidak sebesar itu. Jadi kalau berdasarkan Sakernas Agustus 2023 yaitu pekerja bebas pertanian itu rata-rata pendapatannya cuma 1,3 juta. Lalu yang non pertanian itu 1,9 juta. Nah, kan Undang-Undang Nomor 4 itu menyebut ya pasal 7 kalau dia minimum itu memang harus ikut wajib gitu ya. Nah kalau dilihat sini jangan-jangan nggak masuk minimum, kalau minimum itu paling rendah Jawa Tengah aja itu udah 2 jutaan. Jadi jangan-jangan nggak masuk di skema wajib. Nah sebenarnya di pasal 7 berikutnya nyebut kalau dia di bawah minimum gimana? Dapat, kata-katanya dapat, berarti di sini sukarela. Nah tapi kalau masuk ke sukarela, tadi Pak Igun udah cerita, jangan-jangan kerelaan masyarakat untuk ikut juga akan minim karena sekali lagi ini masalah cash flow, banyak pendapatan macam-macam gitu ya. Jadi jangan-jangan nggak tercapai ini lewat Tapera karena sebagian besar yang punya masalah dengan rumah ini adalah mungkin nggak masuk di wajib. Lalu yang kedua ya kalau sukarela kecil, kalaupun sudah masuk nanti problem lagi ketika mau beli rumahnya, saat mau beli itu pertanyaannya kan cukup nggak duitnya untuk nyicil. Gitu ya. Kalau kita pakai hitung yang harga Jabodetabek itu kan 168 juta. Itu dengan bunga 5% itu mungkin cicilan memang 700.000. Tapi apa iya rumah di Jakarta ada 168 juta. Kalau itu dihitung sebagai batas kredit, berarti kan harus ada uang muka. Nah uang muka problem lagi gitu loh. Nah ini kita harus ingat dulu ada program 0 DP 0. Nah itu akhirnya tidak jalan, kenapa? Karena bank tidak mau menerima, karena pada akhirnya ternyata begitu masuk bank itu syaratnya nggak memenuhi karena masyarakat itu punya tadi pengeluaran macam-macam. Nah jangan-jangan malah nggak nyambung juga gitu loh. Jadi ekosistem Tapera ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah begitu ya, karena yang mau digandeng itu developernya juga, kemudian bank juga begitu. Mau nggak misalnya fixed rate segala macam itu kan juga harus dipertimbangkan gitu ya Mas Cipta. Baik, saya ke Bu Sinta tadi juga sudah mengingatkan kita kembali bahwa sejumlah potongan juga sudah dibayar oleh pelaku usaha begitu ya. Ada sekian belas persen ya Bu, kalau tidak salah Bu Sinta. Nah kira-kira nih Bu, apa risikonya kalau Tapera tetap diberlakukan 2 tahun lagi begitu? Apakah mungkin, ya kita tidak berharap demikian, di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, mungkin bayang-bayang potensi PHK, mungkin bayang-bayang investor yang tampaknya juga akan lebih menahan berinvestasi karena kebanyakan kutipan misalnya. Silakan.
Suara Bu Sinta belum terdengar? Oke. Oke. Jadi kita memang mesti melihat saat ini memang kan kondisi ekonomi juga banyak penuh dengan ketidakpastiannya. Jadi kalau kita lihat dengan adanya tambahan pembebanan ini tentu saja akan akan berdampak lah, berimbas kepada cash flow perusahaan, juga dengan akan berimbas kepada kebutuhan daripada konsumsi buruh ya. Jadi akan mengurangi lah pendapatan buruh. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya apa yang akan terjadi 3 tahun lagi ya, ini kan sesuatu yang memang kita nggak bisa prediksi pasti ya bagaimana kejadiannya. Tapi kita lihat hari ini kan, kita lihat industri padat karya kita ya, kita juga melihat bagaimana kemarin juga udah banyak kan berita di media, TPT juga sudah mulai banyak mem-PHK, ada pabrik-pabrik yang ditutup. Jadi memang kondisinya ekonomi ini sedang, kalau untuk sektor-sektor tertentu memang tidak sedang baik-baik saja gitu. Dan sementara demand juga banyak penurunan ya, baik itu dalam beli masyarakat di dalam negeri maupun juga demand pasar di luar, itu dengan situasi geopolitik dan lain-lain. Jadi pendapat kami ini satu faktor kita harus perhatikan. Penambahan pembebanan ini pastinya akan kemudian berdampak dengan kondisi yang kita sebutkan high cost doing business ya. Jadi dengan kayak kita sekarang ini jangan sampai masuk ke dalam high cost ekonomi gitu loh. Jadi ini kita mesti perhatikan sekarang yang kita selalu temukan high cost of doing business, masalah produktivitas, ini kan selalu yang menjadi kunci gitu. Tapi saya mau kembali lagi juga ke masalah mekanisme gitu. Jadi di sini selain daripada dampak secara ekonomi, kita mesti melihat sebenarnya kenapa gitu loh mekanismenya ini, prosesnya ini terjadi seperti ini gitu. Maksud saya sebenarnya kalau memang pemerintah punya niatan yang baik seperti ini, mau menurut pendapat pemerintah harus mau mengambil opsi ini, ya mohon sebenarnya dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum peraturan tersebut keluar gitu, sehingga semua pemangku kepentingan juga bisa memberikan masukan. Kita sudah pernah mungkin tahun-tahun yang lalu ya, tapi ini yang terakhir ini kan PP 21 ini kan juga perlu melihat kondisi yang ada gitu. Dan memang kalau kita memang ini bukan hanya untuk hari ini kan untuk masa mendatang gitu. Tapi kita juga mesti melihat apa nih dampak-dampaknya yang terjadi ke depan gitu. Dan itu sesuatu yang tentu saja nggak bisa diprediksi persis hari ini, tapi yang pasti pembebanan yang sudah sekarang ada diberikan kepada pekerja maupun pemberi kerja itu sudah jelas gitu loh. Itu sudah, maksudnya kalau kita lihat dari segi jumlahnya itu kan juga sudah cukup signifikan ya. Dan juga mungkin ya satu hal lagi yang saya mau sampaikan adalah pada akhirnya bukannya kita belum ada program sejenis ini, yang saya kembali lagi mau saya highlight adalah kita melihat dulu program sejenis ini, kenapa kendalanya nggak bisa dioptimalkan, apa perbaikan yang perlu dilakukan. Jadi mungkin kadang-kadang kita tidak perlu memulai sesuatu yang baru gitu ya, untuk pembebanan kewajiban, tapi kita lihat apa yang sudah ada dan mungkin membuat satu program yang tidak perlu harus menjadi kewajiban tambahan. Intinya pelaku usaha meminta regulator memaksimalkan program yang sudah ada dan menolak jika dibebankan beban tambahan, begitu ya Bu Sinta ya? Baik, terima kasih Bu Sinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo telah bergabung bersama kami. Nanti kami akan follow up lagi Bu, bagaimana perkembangan diskusi dengan regulator. Selamat malam. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Ya, saya ke Bu Mika. Bu Mika, begini, kelas menengah ini kan sebenarnya yang jadi target tampaknya dalam potongan tapera ya, orang yang paling menopang perekonomian nasional. Tapi begini Bu, kalau misalnya kelas menengah sudah punya banyak beban yang harus dibayar ya, potongan-potongan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pajak-pajak yang lain begitu mereka sudah diberikan, kemudian sekarang ditambah lagi bakalan ada potongan tapera. Kalau untuk yang karyawan tentu sudah dipastikan sama pemerintah wajib ikut karena fungsinya untuk gotong royong, backlog perumahan katanya solusinya. Nah, kalau sudah sedemikian banyak potongannya, bagaimana masyarakat yang penghasilan 8 juta ke atas ini, yang mereka juga punya beban ini, masih bisa nabung untuk kesejahteraannya mereka? Jangan-jangan udah habis di potongan nih, gimana?
Ya, saat ini kita memang memandang potongan BPJS itu adalah sebuah potongan beban ya. BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, terus muncul lagi tapera. Semuanya itu adalah beban, potongan gaji. Siapa sih yang senang dipotong? Saya juga nggak senang kalau dipotong gitu. Tapi sebenarnya kalau BPJS Ketenagakerjaan itu kan fungsinya satu, dia untuk persiapan dana pensiun tuh ada. Kemudian juga ternyata ada sejumlah tertentu yang bisa dicairkan jika memang dibutuhkan. Yang tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Sinta Kamdhani ya. Nah, BPJS Kesehatan fungsinya juga berbeda ya kan gitu. Jadi itu bukan suatu apa ya suatu potongan yang tidak ada tujuannya ya. Kemudian tapera ini khusus memang untuk perumahan. Sepanjang saya melayani masyarakat, melakukan perencanaan keuangan ya. Kalau disuruh nabung, nggak ada tujuannya, itu duit itu kepake terus buat macam-macam begitu ya. Jadi kayak kurang disiplinnya tuh di situ gitu. Sehingga kalau nabung tuh harus dikasih judul, Mbak. Ya, nabung buat rumah, nabung buat haji, nabung harus dikasih judul gitu supaya itu untuk membuat kita fokus dan tidak tergoda di tengah jalan. Namun memang di sini yang keberatan adalah begini ya, jadi hampir saat ini disamaratakan gitu ya. Jadi kesannya itu yang berpenghasilan bukan di atas MBR ya, itu yang kemudian kan potongannya jadi lebih besar dong, 3% dari gajinya ya kan, sehingga untuk mensubsidi konsepnya kan seperti itu ya. Sementara mungkin berasa tidak adil. Lah saya juga belum punya rumah gitu kan. Saya generasi sandwich atau dipepet banyak sekali biaya hidup. Saya mau beli rumah jadinya nggak bisa memanfaatkan ini gitu. Jadi beban hidup saya semakin berat lah begitu. Nah, kalau begitu berarti barangkali tadi kita sudah juga sedikit bahas bahwa manfaatnya ini mungkin perlu semacam kayak bikin aplikasi, fitur-fiturnya itu perlu diperbaiki lah gitu, sehingga bagi yang masyarakat berpenghasilan bukan MBR yang belum punya rumah juga dapat memanfaatkan fasilitas KPR bunga murah misalnya ya, dan harus ada distinction atau apa perbedaan manfaat dengan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah ada, yang dimana yang bisa dimanfaatkan untuk misalnya kalau ada butuh sesuatu. Sementara tapera ini memang khusus untuk rumah, dan kalau nggak digunakan untuk rumah, insentifnya apa untuk teman-teman yang penghasilannya di atas MBR. Yang ini jawab singkat aja Bu Mika. Artinya selama ini sebagai perencana keuangan begitu ya, rata-rata mereka yang tidak ambil kredit rumah itu lebih tepatnya sebenarnya beban mereka di mana sih? Apakah memang bunga yang berat buat mereka? Takut sama hutang itu karena jangka panjang dan hutang itu kan memang mahal bunganya. Kalau saya dapat insentif KPR bunga murah gitu ya, dan saya nggak bisa, dan saya maksudnya mau ambil itu saya nggak bisa memanfaatkan, padahal saya butuh, kan saya merasa tidak adil. Baik, saya ke Mas Cipta sebagai pertanyaan terakhir dan simpulan kita dalam program ini, Mas. Sekali lagi yang dapat beban itu kelas menengah selalu menopang perekonomian nasional, tapi juga yang paling ditekan dalam berbagai kebijakan, begitu. Jadi pertanyaannya, apakah ini justru bisa menarik kelas menengah turun ke bawah, yang bawah sulit naik kelasnya gara-gara terlalu banyak kutipan, Mas Cipta? Iya, sebenarnya memang tadi Mbak Mika Rindu sudah menyampaikan ya, memang kalau dalam konteks saat ini, kita ngelihatnya konteks saat ini gitu ya misalnya, memang lagi banyak beban kan, daya beli lagi turun dan sebagainya. Pasti lihat kalau konteks saat ini ya cukup berat gitu loh, cukup berat. Tapi memang kadang-kadang kalau ekonomi itu kan ada pertanyaan juga, misalnya tadi menjawab pertanyaan soal ini sebenarnya pada akhirnya manfaatnya apa sih buat perekonomian kita. Nah ini sebenarnya pemerintah juga yang mesti transparan, yang menghitung mesti pemerintah. Karena sisi lain kan sebenarnya ini kan ekonomi itu gini, di sisi lain memang pengeluaran berkurang secara umum. Tapi kan nanti jangan-jangan kalau memang berhasil properti naik, industri properti naik, kredit juga naik gitu ya. Terus di sisi lain ini kan dana yang terkumpul itu sebenarnya masuk kemana sih? Kan masuk sebagian besar ke surat utang negara. Mungkin sekian, misalnya kalau kita pakai angka 2,8 juta aja, itu hitungan kita mungkin dalam setahun itu mungkin bisa di atas 100 triliun yang akan terkumpul gitu loh. Nah itu kemana? Kalau anggarannya itu kemudian dibelanjakan untuk pemberdayaan daya beli masyarakat, jangan-jangan dampaknya juga lain gitu. Nah itu menjadi diskusi kita juga sih. Tapi mengakhiri ini sebenarnya kita juga perlu berefleksi sih sebenarnya. Persoalannya ini kan gini, persoalannya kan pemerintah pengen memberikan tempat tinggal yang layak. Nah sebenarnya pertanyaannya tuh, tempat tinggal yang layak tuh harus punya atau sebenarnya bisa juga sewa dulu. Gitu maksudnya.
kalau kita ingat sebenarnya dulu DKI pernah ada solusi rusunawa. Jadi karena persoalan itu persoalan pendapatan, cash flow, kenapa nggak sasaran antaranya itu bisa rusunawa dulu. Rusunawa disediakan layak, masyarakat tinggal di situ bisa mengatur pengeluaran, kemudian ketika harapannya nanti naik kelas bisa beli rumah. Artinya kalau dari redaksional simpulannya kita, pemerintah masih terus harus mengkaji. Dan dikombinasikan lah, ada FLPP, ada sebenarnya ada usulan juga dana abadi untuk biaya selisih bunga. Kalau soal tapera menurut saya, menurut kita ya, buktikan dulu bahwa ini sistem ini bagus. Bermanfaat. Nah, untuk sementara mungkin bisa sukarela dulu, Mbak. Jadi sukarela dulu, buktikan dulu, baru nanti pastinya masyarakat kalau lihat manfaatnya pasti akan bergabung. Iya, kita akan tunggu sikap pemerintah berikutnya ya. Semoga akan ada perubahan yang melibatkan pengusaha dan juga rakyatnya dalam diskusi program Tapera. Terima kasih banyak kepada Mbak Mika Rini Sutikno, Financial Planner Mitra Rencana Edukasi telah bergabung, telah datang di Business Talk, Mbak. Terima kasih banyak. Mbak lagi, Mas Cipta Wayana, wartawan Sudara Kontan yang selalu memberikan ulasan mendalam dan tentu saja terkait dengan perekonomian nasional. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali.
Ya, saudara, pengusaha yang bekerja sudah menolak jika pemotongan gaji untuk tapera jadi sebuah kewajiban. Semoga sebelum resmi berlaku pada 2027, pemerintah betul-betul mendengarkan suara masyarakat sehingga tapera bisa mensejahterakan rakyat, bukan justru membebani rakyat. Saya Mahasiswa Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.